pagi, Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersama-sama memulai ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Mengundang Bapak Ibu sekalian bersama-sama untuk kami berdiri. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat sudah kembali pembinaan pujian pada kesempatan pagi hari ini akan dilayani di Bulan Sunjaya dengan rangkanya kesempatan berikan pada pembinaan pujian. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Syukur kepada Tuhan jika pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah, baik di tempat ini maupun yang ada di rumah. Mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, memelihara Tuhan tidak pernah terlambat untuk kita semua. Mari Bapak Ibu yang ada di tempat ini yang berdiri, kita akan memujikan hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku.
selalu beserta dengan kami. Engkau memberi kekuatan kepada kami Tuhan untuk menghadapi hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau perlindungan kami dan keselamatan kami. Kami selalu berserah kepada-Mu ya Bapa. Kami selalu berharap hanya kepada-Mu, Tuhan pemilik hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh datang kepada-Mu Bapa. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya ini yang bisa kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Puji-pujian kami Tuhan, penyembahan kami Tuhan ya Tuhan. Dan terutama bagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu yang bisa menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami pada pagi hari ini, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, maupun jemaat yang ada di rumah, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ibadah kami ini kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tetap dengan bagi berdiri, masih dengan bagi berdiri Bapak Ibu. Kita akan memujikan satu pujian. Kami berkumpul memuji-Mu dan menyembah-Mu.
adalah gunung batu dan keselamatan kita. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan kita, tanpa Allah kita yang menyertai kita hari demi hari. Kita akan mengujikan pujian kita selanjutnya. Hatiku selalu percaya. Bapa yang selalu mengasihi kita. Dia selalu memiliki rencana yang indah bagi kehidupan kita. Dan rencananya tidak pernah gagal bagi kita semua. Bapak Ibu, kita boleh mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian bahwa segalanya, biarlah pujian ini keluar dari hati kita, bahwa memang Tuhanlah segalanya bagi kita.
Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan, ini pengakuan kami bahwa Engkaulah segalanya di dalam kehidupan kami. Engkaulah milik kami yang terus hadir di dalam hidup kami. Engkaulah milik kami yang tidak pernah beranjak dari kehidupan kami. Engkau yang begitu mengasihi kami. Engkau yang terus membalut luka hati kami. Engkau yang terus menemani kami saat kami sendirian. Dan Engkau yang selalu mengerti akan diri kami. Saat tiada seorang pun yang mengerti siapa kami dan apa yang kami hadapi. Engkaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu, pada saat pagi hari ini, kami mau Tuhan menjamah setiap kehidupan kami. Kami mau Tuhan menyentuh setiap kehidupan kami melalui firman. Kiranya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami, mengubah pikir kami, mengubah hati kami yang begitu keras. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Berkati setiap kami yang hadir, baik tempat ini maupun kami yang di rumah. Sebab kami rindu Tuhan diubahkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicara Engkau kepada hamba, berbicara Engkau kepada setiap kami, karena kami siap mendengar. Demi Kristus Yesus Sang Firman kami berdoa. Amin. Silakan Bapak sekalian. Ya, shalom Bapak Ibu. Hari ini firman Tuhan kita terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Mari kita buka bersama-sama, kita membaca Alkitab kita terlebih dahulu. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan bagi kita semua Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Saya bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan dengan judul perikop cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, ketika kita memikirkan tema kita, gitu ya, persekutuan jemaat. Jadi ketika saya mulai merenungkan apa arti persekutuan, apakah sebuah keluarga itu dapat disebut sebuah persekutuan? Karena persekutuan tentunya beda dengan perkumpulan, gitu ya. Belum tentu dengan ada orang berkumpul, banyaknya orang berkumpul itu persekutuan. Jadi orang berkumpul itu belum tentu persekutuan, gitu ya. Kemudian apakah kalau orang datang ke gereja itu pasti persekutuan? Itu menjadi pertanyaan lagi. Lalu, apakah ketika orang datang, saudara, 3 tahun saya kuliah di Jakarta, begitu, di Jakarta. Saya hadir di gereja-gereja yang jemaat
Jadi kalau datang begitu ya, salaman, saya tidak tahu bapak itu namanya Bejo atau Pak Bejo, saya juga tidak tahu bapak itu. Pokoknya salaman gitu ya. Dulu masih boleh salaman, sekarang ada gitu. Salaman, nganggu aja gitu sambil senyum. Saya tidak tahu juga dia siapa gitu. Kemudian saya duduk begitu, duduk karena sudah nggak penuh, bagian yang tengah kosong, maka sambil senyum sambil lewat. Sambil senyum sambil lewat. Kemudian sampai ibadah itu selesai, saya juga nggak tahu siapa orang di samping saya. Saya tidak tahu, karena setiap minggu selalu berganti, beda gitu ya. Kalau di gereja-gereja yang seperti ini biasanya duduknya akan sama-sama, terus yang di sana bapak ini, yang di sana bapak ini, gitu kan, lebih kenal. Tapi di gereja yang begitu besar, gitu ya, di gereja yang mega church, gereja yang begitu besar, ya udah, pokoknya datang duduk nyanyi pulang, datang duduk nyanyi pulang, datang duduk nyanyi pulang. Nggak tahu orang di sampingnya itu siapa, nggak tahu namanya siapa, nggak tahu, ya pokoknya nggak tahu. Itu setiap hari di dalam gereja begitu, setiap hari di dalam gereja. Lalu apakah ini yang disebut dengan persekutuan? Apakah perkumpulan agamawi itu dapat disebut persekutuan? Saudara, kalau persekutuan itu adalah demikian, gitu ya, maka persekutuan tidak perlu kenal siapapun. Datang, duduk, diam, ya jangan diam lah. Datang, duduk, nyanyi, pulang. Dengar firman, pulang. Itulah yang terjadi di kota-kota besar, di Jakarta, mungkin Surabaya juga ada. Banyak gitu ya. Kalau saudara datang ke gereja yang besar sekali, gitu, saudara duduk aja. Sampai belum tentu tanyain kok, begitu. Paling diam aja, sama-sama diem gitu. Nyanyi sendiri, paling-paling senyum. Sudah, terus pulang. Jadi itulah yang terjadi di dalam gereja-gereja selama saya di Jakarta. Saya mulai mengamati apa sebenarnya arti sebuah gereja, apa arti sebuah persekutuan. Ternyata di gereja-gereja yang begitu besar tidak dapat disebut persekutuan. Lalu apa? Kumpulan agamawi, Bapak Ibu. Kumpulan orang beragama Kristen yang jadi satu, gitu ya. Kumpulan orang Kristen yang dari segala penjuru jadi satu, kemudian nyanyi bareng-bareng dan pulang. Sudah begitu. Tidak ada yang namanya saling mendoakan, tidak ada yang saling kenal, tidak ada yang saling berbagi. Tidak ada. Itu realitanya. Tapi saya di sini yakin gitu, ibu yang ada di belakang sana pasti tahu bapaknya di depannya namanya siapa, yang sana pasti kenal gitu. Jadi lebih tahu. Nah, kita akan melihat sejenak di dalam Yohanes 17 sebenarnya seperti apa sih persekutuan itu, lambang apa? Yohanes 17, coba kita lihat sekilas terlebih dahulu. Yohanes 17, saya bacakan bagi kita semua. Yohanes 17 ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan, Yohanes 17 ayat 21 22. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku, dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Saudara, Alkitab mau berkata kepada kita di dalam Yohanes bahwa kesatuan di dalam jemaat itu seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Jadi kesatuan di dalam jemaat itu adalah lambang apa? Lambang Yesus Kristus, Sang Anak dengan Sang Bapa. Kita pasti tidak bisa membayangkan kalau Sang Anak itu tidak kenal sama Sang Bapa, gitu ya. Sang Anak nggak tahu Bapanya siapa, gitu. Sang Anak tidak kenal dengan Sang Bapa. Allah Anak tidak kenal dengan Allah Bapa. Demikianlah Allah Anak dan Allah Bapa itu mengenal dengan begitu luar biasa. Mereka adalah satu, begitu ya, yang menyatakan diri dalam tiga pribadi. Mereka sangat-sangat erat hubungannya, tidak bisa dipisahkan. Nah, Tuhan mau berbicara kepada kita bahwa kesatuan, persekutuan itu naturnya adalah satu. Satu tubuh Kristus, satu dari pribadi yang juga saling mengenal satu dengan yang lain. Maka saya bertanya-tanya dalam gereja yang begitu megah, begitu besar. Datang, duduk, nyanyi, pulang, dan tahu. Yang nyambut tamu pun juga tidak tahu. Saudara, inilah yang terjadi di dalam gereja-gereja, inilah yang terjadi. Padahal persekutuan itu adalah perintah Tuhan, persekutuan itu adalah gambaran
Dan kumpul-kumpul agamawi tidak bisa disebut dengan persekutuan. Kumpulan orang beragama. Nah, karena di dalam persekutuan ada hubungan yang begitu erat. Hubungannya gak cuma ya kita sama-sama anak Tuhan, sama-sama ditebus oleh Kristus. Tidak bisa ternyata. Persekutuan itu terjadi gitu ya antara kita dengan Tuhan, kemudian antara kita dengan orang lain. Itu baru disebut dengan persekutuan. Maka pertanyaannya, apakah benar kalau di gereja itu pasti persekutuan? Belum tentu jawabannya. Karena di gereja orang juga tidak saling mengenal. Tidak saling mengenal, saling juga tidak peduli. Begitu masalahnya apa juga tidak peduli. Dan itulah yang terjadi. Jadi koinonia gitu ya. Jadi persekutuan itu di dalam bahasa Yunani-nya koinonia. Koinonia itu bukan hanya sekedar perkumpulan, melainkan gitu ya. Koinonia, persekutuan itu bukanlah sebuah kumpul-kumpul, melainkan apa? Melainkan konteks. Bapak Ibu, konteks itu artinya apa? Artinya tempat apa? Koinonia itu adalah tempat hadirnya Tuhan. Tempat hadirnya Tuhan itu disebut dengan koinonia. Jadi koinonia itu kalau di gereja belum tentu koinonia. Di mana orang saling mengenal, saling berbagi, saling mengasihi, menjadi sebuah konteks kehadiran Tuhan. Tuhan yang hadir, itu baru bisa disebut koinonia. Apa bedanya kumpul-kumpul di gereja yang nggak saling mengenal dengan kumpul-kumpul di dekat gereja itu ada komunitas adu burung. Bapak-bapak sukanya adu kicau burung itu di dekat gereja. Ya dekatlah sama gereja. Walah, kalau saya lewat gitu ya sudah tidak corona-coronaan, pokoknya sudah ruame sekali, ruame. Orang ketawa-ketawa, orang seru-seruan, apa itu koinonia? Saya rasa itu bukan begitu. Mereka juga tidak saling mengenal, pokoknya mereka punya sama-sama kepentingan, mereka senang-senang. Bukan koinonia. Di gereja datang duduk diam, ada nyanyi, kemudian pulang. Juga tidak saling kenal. Bedanya yang satu kemudian karena agamawi, yang satu karena senang-senang. Itulah yang terjadi. Saudara, jadi kalau kita mau melihat koinonia itu dari mana sih? Gitu ya. Koinonia itu dari mana yang disebutkan di dalam Alkitab? Kalau kita melihat di sini, ayat 41-47 itu diawali dengan apa? Dengan pertobatan. Dengan pertobatan siapa? Dengan pertobatan 3.000 orang. Jadi persekutuan Kristen, begitu ya. Persekutuan Kristen itu adalah apa? Adalah kumpulan, ini kumpulan lagi begitu ya. Kumpulan atau hadirnya orang yang beberapa orang yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan kehadiran Kristus atau orang-orang yang telah dikumpulkan, orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang apa? Orang-orang yang telah diubah hidupnya oleh Tuhan. Terus persekutuan itu terdiri dari orang-orang yang telah diubah hidupnya oleh Tuhan. Jadi kalau kita melihat ayat 41 sampai 47 di dalam Kisah Para Rasul tadi, mereka adalah orang-orang yang hidupnya diubah oleh Tuhan. Persekutuan itu adalah persekutuan orang-orang yang diubah hidupnya oleh Tuhan. Orang-orang yang hidup saling mengasihi, orang-orang yang hidup saling menolong. Persekutuan Kristen adalah persekutuan orang-orang yang telah mengalami kasih dan kemurahan Allah, mengalami jamahan Allah, mengalami belas kasih Allah, dan mengalami keselamatan dari Allah. Itu persekutuan Kristen. Nah, persekutuan Kristen ini apa sih? Persekutuan Kristen ini begitu ya. Kalau kita melihat, Alkitab berkata bahwa persekutuan Kristen dimulai dari kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati. Pertama, persekutuan itu dimulai dari hubungan saya dengan Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, dan kekuatanmu. Dimulai dari hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, apa? Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri, seperti Allah mengasihi kita, demikian kita mengasihi orang lain. Jadi kasih atau persekutuan itu dimulai dari kita mengasihi Tuhan, sehingga kita juga bisa mengasihi orang lain. Saudara, persekutuan ini, sekalipun persekutuan di mana Kristus hadir dan menyembuhkan yang terluka, tetapi permasalahannya tidak semua orang sadar Kristus yang menyembuhkan yang terluka di dalam persekutuan. Beberapa hari yang lalu ketika saya mulai menggumulkan firman Tuhan, saya mulai bertanya-tanya sebenarnya apa yang ingin Tuhan nyatakan
dia hubungi saya. Kemudian, oh begitu, saya bilang. Jadi maksudmu kamu merasa bahwa kamu juga pengen ya orang itu tahu kamu ini juga pengen pelayanan, saya bilang begitu. Terus dia bilang, oh iya aku juga pengen pelayanan, dia bilang begitu. Saya juga senang pelayanan, tetapi saya merasa bahwa ketua kelompok itu cuma nemuin saya kalau pas butuh. Saudara, jadi ceritanya dia itu marah-marah karena ngerasa ketua kelompok pelayanan ini itu cuma menghubungi dia kalau butuh orang untuk melayani. Jadi dia itu marah-marah sedemikian rupa. Dia marah-marah. Kemudian dia mulai marah-marah, dia mulai kesal karena orang ini tuh banyak ngomong, orang ini pokoknya benar-benar kesel. Terus kemudian cerita itu berjalan, kemudian konseling itu berjalan begitu. Terus kemudian saya tanya, ini memang nggak mudah ya. Kalau saat kita ini punya keinginan untuk melayani, tetapi orang lain juga tidak tahu. Kita ini punya keinginan tetapi berbeda dengan apa yang terjadi. Kemudian kita menjadi marah. Beneran dia menjadi marah, kenapa? Karena dia ini sebenarnya punya keinginan, tapi keinginan yang dia punya itu tidak pernah dimengerti oleh orang lain. Sehingga dia melayani dengan begitu marahnya. Dia melayani karena terpaksa begitu. Terus kemudian saya merenungkan lagi, oh ini toh persekutuan. Sampai pada satu titik begini. Jadi setelah cukup lama ngobrol, kemudian kita memetakan masalahnya. Jadi problemnya adalah gitu ya. Apakah kamu merasa bahwa kamu ini seorang pribadi yang pengen juga diakui oleh orang lain? Ibu ini pengen supaya orang lain itu juga mengakui keberadaannya. Jadi pada akhirnya ibu itu mengakui, iya, saya ini juga butuh pengakuan. Saya ini juga butuh diterima. Saya ini juga butuh diakui, dianggap ada begitu. Saya ini juga butuh dianggap ada oleh ketua kelompok saya. Enggak cuma kalau butuh. Saya ini pengen juga diakui keberadaanku, diterima, diakui, dikasihi, begitu, dicinta, begitu. Dia juga pengen orang lain juga perhatikan dia, tetapi tidak ada yang perhatikan dia. Jadi ternyata pribadi ini adalah pribadi yang butuh diakui oleh orang lain. Pribadi yang begitu rapuh, pribadi yang butuh sekali pengakuan. Ketika pengakuan dia mengharapkan pengakuan dan pengakuan itu tidak diberikan kepada dia, dia begitu sensitif dan begitu marah. Seharusnya tidak begini, seharusnya tidak begini, seharusnya tidak begini. Jadi dia punya keinginan-keinginan yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Ketika saya mulai menggumulkan akan hal ini, oh ini toh persekutuan di dalam gereja. Saya mengambil kesimpulan apa? Ternyata persekutuan Kristen adalah persekutuan dari orang-orang yang dipulihkan, tetapi juga persekutuan dari orang-orang, dari pribadi-pribadi yang sebenarnya terluka di dalam dirinya. Pribadi-pribadi yang sungguh terluka. Benar bahwa pribadi ini adalah pribadi yang terluka dan dia pengen sekali akan pengakuan. Pengakuan, pengen juga dihormati, pengen juga kemudian diakui keberadaannya. Itu membuat dia kalau tidak mendapatkannya, dia mengejarnya dan dia begitu marah. Tetapi ini persekutuan Kristen, persekutuan dari pribadi-pribadi, setiap pribadi yang terluka oleh masa lalunya. Pribadi-pribadi yang terluka. Dan ya, kita adalah orang-orang yang terluka. Dan kita adalah orang yang terluka oleh masa lalu kita. Setiap kita punya masa lalu. Setiap kita punya masa lalu yang membentuk siapa kita. Jadi persekutuan Kristen adalah persekutuan orang-orang yang dipulihkan sekaligus orang yang terluka di dalam dirinya. Ketika kita terluka juga seringkali tidak ada orang yang tahu bagaimana kita terluka. Jika kita bersekutu dengan datang ke gereja, tidak ada orang pun yang tahu apa pergumulan saya. Saya datang sendiri, saya nangis sendiri, saya pulang sendiri. Saudara, persekutuan Kristen itu ternyata adalah persekutuan dari orang-orang yang terluka. Tetapi kita mau lihat lebih jauh apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita dari orang-orang yang bersekutu di dalam persekutuan Kristen dan mereka yang terluka. Coba kita amati lebih dalam lagi nats kita lihat ayat 41 dan 42.
Kisah Para Rasul 2 ayat 41-42. Kita mau melihat gambarannya dengan lebih jelas. Saudara, di sana dikatakan Kisah Para Rasul 2 ayat 41-42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di sana dikatakan dengan begitu jelas orang-orang yang menerima perkataan itu. Jadi siapa sih orang-orang yang menerima perkataan itu di sana? Siapakah orang-orang itu? Coba kita lihat ayat 37 dan 3-39 dari pasal yang kedua. Mari kita buka bersama-sama Kisah Para Rasul 2 ayat 37-39. Maka kita akan mendapatkan gambarannya 37-38 lebih dahulu. 37-38. Dikatakan demikian. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, di sana dikatakan dengan begitu jelas 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu mendengar sebuah khotbah dari Petrus. Kenapa mereka terharu? Karena mereka adalah orang-orang yang putus asa, karena mereka adalah orang yang terluka, karena mereka adalah orang yang hopeless, yang tidak punya harapan. Mereka yang tidak punya harapan, yang terluka, yang tidak punya apa-apa ini, mendengarkan sebuah penghiburan, mendengarkan sebuah cinta Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi mereka itu kemudian mengalami cinta Tuhan yang begitu luar biasa. Mereka itu dibaptis, mereka memberikan hidupnya. Saudara, kisah ini hanya terjadi berapa puluh hari setelah kebangkitan Kristus. Berapa hari juga setelah kematian dan kebangkitan Kristus. Mereka juga orang yang tahu siapa Kristus. Mereka adalah orang-orang yang mungkin juga berteriak salibkan Dia. Tetapi pada hari itu mereka benar-benar hopeless, mereka benar-benar diubah hidupnya, mereka benar-benar mengalami cinta Tuhan yang begitu luar biasa. Hati yang begitu keras dari mereka yang hopeless, dari mereka yang tidak punya harapan, dari mereka yang tidak punya masa depan. Kemudian hari itu mereka mendengar cinta Tuhan, mereka mendengar khotbah tentang cinta Tuhan oleh Petrus. Dan mereka yang hopeless ini kemudian mereka memiliki harapan yang baru. Mereka diubahkan, mereka yang terluka ini mereka disembuhkan oleh Tuhan. Mereka disembuhkan oleh Tuhan. Maka ayat 44 dan 46 sana dikatakan demikian dari pasal yang kedua. Mereka yang tidak disembuhkan ini menjadi seperti apa sih? Ayat 44-46 dikatakan begini. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan ketekunan, dengan tetap hati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara, orang-orang yang terluka dan yang disembuhkan itu kemudian mereka menjadi satu. Mereka menjadi satu, mereka hidup bagi orang lain. Saudara, orang-orang yang telah dipulihkan ini dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Kemudian mereka menjadi orang-orang yang apa? Orang-orang yang dapat hidup juga bagi orang lain. Hanya orang-orang yang telah dipulihkan oleh Tuhan yang dapat hidup di dalam persekutuan. Hanya orang-orang yang dipulihkan yang dapat apa? Yang dapat berbagi hidup dengan orang lain. Kemudian mereka di sana ambil bagian dalam kesulitan orang lain. Mereka saling menolong, mereka saling mengasuh, mereka saling merawat satu dengan yang lain. Mereka peduli dengan kerohanian orang lain. Mereka peduli dengan masalah orang lain. Awalnya mereka peduli mudah. Saudara, ketika seorang diubahkan oleh Tuhan, ketika seorang mengalami kesembuhan oleh Tuhan, saudara, kesembuhan tidak hanya berbicara ketika saya sakit secara fisik dan Tuhan menyembuhkan, tapi kesembuhan
kesembuhan daripada orang yang tidak memiliki harapan, pada orang yang terluka. Kesembuhan pribadi itu, kesembuhan relasi hubungan dengan Tuhan, menolong orang-orang yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul 2 ini. Mereka memiliki persekutuan dengan orang lain. Jadi persekutuan itu dimulai dari kesembuhan. Persekutuan dari orang-orang yang terlukai, kemudian juga dinyatakan kesembuhan orang-orang yang terlukai adalah sebuah kepastian kesembuhan oleh Kristus. Jadi perkumpulan Kristen atau persekutuan Kristen adalah persekutuan orang-orang yang terluka, yang disembuhkan oleh Kristus, yang telah dijamah hatinya oleh Kristus. Saudara, tiada persekutuan tanpa pemulihan dari Kristus. Dan setiap kita adalah orang-orang yang terluka, juga yang dipulihkan oleh Kristus. Kita terluka oleh masa lalu kita. Kita terluka oleh keadaan kita di masa lalu. Kita terluka dengan kekecewaan-kekecewaan. Kita terluka dengan harapan-harapan yang kemudian tidak menjadi kenyataan. Kita terluka karena Tuhan tidak menolong kita. Kita terluka bahwa Tuhan itu seolah-olah tidak peduli dengan kita. Kita mulai terluka dengan Dia. Saudara, nyatanya kita adalah kumpulan dari orang-orang yang disembuhkan, juga orang-orang yang terluka. Itulah keadaan diri kita. Maka ayat 47 di sana dikatakan orang yang telah dipulihkan ini kemudian apa? Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Di sana jelas dikatakan dengan dan mereka disukai semua orang. Saudara, orang-orang yang terluka tadi begitu ya telah disembuhkan oleh Kristus. Orang-orang yang terluka yang tidak punya harapan itu diberikan harapan oleh Kristus, sehingga Kristus itu hadir dalam hidup orang itu. Ketika Kristus hadir, maka Kristuslah yang kemudian menggerakkan orang itu, sehingga sana dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Artinya apa? Artinya mereka melihat Kristus yang telah memulihkan hidup orang percaya. Mereka melihat Kristus yang mengubahkan hidup orang-orang Yahudi ini. Saudara, mereka melihat Kristus yang hadir di dalam diri pribadi orang-orang percaya. Mereka melihat Kristus yang memulihkan dengan luar biasa. Jadi di dalam persekutuan Kristen ada pemulihan dari Tuhan. Di dalam persekutuan Kristen ada pemulihan dari Allah. Tetapi pertanyaan selanjutnya, apakah persekutuan Kristen itu saling memulihkan dengan satu yang lain? Apakah persekutuan Kristen itu memulihkan satu dengan yang lain? Atau tidak? Apakah persekutuan Kristen hanya sebuah perkumpulan agama? Seperti apakah persekutuan Kristen kita di tempat ini? Saudara, di sana dikatakan mereka menjadi saksi akan hadirnya Kristus dalam diri mereka. Paulus itu menyebut orang-orang percaya itu seperti orang-orang bejana tanah liat yang dalamnya isinya itu harta yang begitu berharga. Saudara, setiap kita adalah bejana tanah liat. Bejana tanah liat itu mau sekuat apa sih begitu? Bejana tanah liat itu mau sekuat apa sih tanah liat? Saudara mau di apa namanya? Tukang bejana itu mau diulek-ulek sama kayak apalah terserah begitu, sampai lembutnya kayak apa, sampai bisa dibikin bejana yang begitu bagus. Sebagus-bagusnya bejana tanah liat adalah bejana yang tetap rapuh, adalah bejana yang jatuh kelontang begitu, yang hancur begitu. Tapi yang kita Paulus mengatakan kepada kita bahwa kita ini bejana tanah liat yang memiliki harta yang begitu berharga. Kita ini bejana tanah liat. Saya suka sekali ketika kami kuliah konseling, kami itu menyebut diri kami terapi kelompok. Kami menyebut kelompok kami itu kelompok bagar, baja, agar-agar. Di luarnya kayaknya baja, dalamnya agar-agar sebenarnya. Gitu. Lembek, gitu kan? Kayaknya di luar itu, waduh, yang berkhotbah, yang mengadakan konseling dengan orang, tetapi sebenarnya di dalam dirinya begitu rapuh. Dari luar kayaknya kuat, strong, gitu. Tapi
di dalam dirinya kayak agar-agar lembek, Bapak Ibu. Saya nggak pernah lihat agar-agar kerasan, nggak ada. Apa kok berenyek lah, apa sih? Empuk begitu kan, empuk. Saudara, kehidupan kita kayak gitu. Dari luar mungkin kita happy, have fun, kita persekutuan, begitu kan, kita cerita-cerita, kelihatan begitu senyum, begitu. Kayaknya baja dari luar. Tapi dalamnya penuh dengan tangisan, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kerapuhan. Ini komunitas kita. Ini komunitas kita yang juga ada di sini. Komunitas yang dari luar kayaknya baja, tapi dalamnya agar-agar. Komunitas yang terluka. Komunitas yang harusnya saling memulihkan satu dengan yang lain. Maka menarik sekali ketika tubuh kita ini, diri kita ini digambarkan seperti bejana tanah liat. Tetapi kita menyimpan harta yang begitu berharga, Kristus yang hadir dalam diri kita. Kristus yang ada dalam diri kita. Dan di sana dikatakan bahwa mereka, orang-orang yang tidak percaya itu, melihat orang percaya bisa menembus apa? Menembus tanah liat itu dan melihat adanya harta yang berharga di sana. Orang di luar tidak hanya melihat bejana yang reot, yang mungkin juga sudah usang, tetapi orang di luar sana dapat melihat Kristus, gitu ya, di dalam diri kita yang rapuh ini, di dalam diri kita yang terluka ini. Orang lain bisa melihatnya. Apakah yang sebenarnya mereka lihat, atau apa yang mereka lihat saat-saat ini di dalam kehidupan kita? Saudara, saya tertarik sekali dengan apa yang dikatakan Yeskiel 37 ayat 1 sampai 14. Apa yang dikatakan di sana? Yeskiel melihat sebuah penglihatan dari tulang-tulang yang berserakan. Saudara, tulang-tulang yang berserakan itu kemudian Tuhan berkata, ini bisa pulih enggak? Tuhan bertanya kepada Yeskiel. Ya, kalau Tuhan menghendaki. Kemudian tulang-tulang itu kemudian terbentuk lagi. Kemudian daging-dagingnya mulai muncul, urat-uratnya, otot-ototnya mulai muncul dan membentuk kembali manusia. Artinya apa? Begitu ya. Artinya bahwa ini hal yang sangat menarik, bahwa pemulihan di dalam komunitas, pemulihan di dalam Kristus, bahwa pertolongan di dalam Kristus itu bukanlah impian. Pemulihan Tuhan, pemulihan pribadi yang rindu bersekutu ini adalah sebuah kepastian dari Tuhan. Pemulihan kita adalah kepastian dari Tuhan. Pemulihan kita bukan semoga, Bapak Ibu. Pemulihan kita dari Tuhan adalah kepastian. Pemulihan siapa? Maka kita ini menggumulkan di gereja, gitu ya. Kita menggumulkan, kita share kepada majelis. Kita menggumulkan apa? Menggumulkan pemulihan persekutuan antara saya dengan Tuhan. Pemulihan keluarga menjadi wadah Kristus. Pemulihan keluarga memiliki hubungan kembali dengan Kristus. Dan pemulihan di dalam tubuh Kristus, satu jemaat. Karena pemulihan dimulai dari saya pribadi dengan Kristus. Kemudian beranjak pada pemulihan keluarga. Setelah pemulihan keluarga, maka akan ada pemulihan di dalam tubuh Kristus, di dalam jemaat. Karena pemulihan dimulai dari diri. Ketika saya bercerita, konseling begitu, dan klien saya ini bercerita kepada saya melihat bahwa orang ini adalah orang-orang yang terluka. Orang persekutuan Kristen adalah persekutuan dari orang-orang yang pribadi-pribadinya terluka. Dan inilah realita persekutuan Kristen. Tetapi mereka adalah orang-orang yang juga disembuhkan. Mereka adalah orang-orang yang berkumpul. Sudah, saya percaya mereka berkumpul di sini bukan hanya kumpul-kumpul makan dan pulang, kumpul-kumpul agamawi dan pulang. Enggak. Mereka itu persekutuan. Mereka itu mengasihi Tuhan. Ayat 41, 42 menunjukkan apa? Menunjukkan mereka mengasihi Tuhan. Dan ayat 44 sampai 47 bisa dikatakan mereka punya hubungan satu dengan yang lain begitu erat. Mereka saling menopang satu dengan yang lain. Bahkan dikatakan mereka itu rela berbagi. Rela berbagi bukan hanya hal rohani, bahkan hal yang jasmani mereka rela berbagi. Dari mereka masing-masing menjual
jiwa yang terluka. Egoisme itu bukan tanda kehebatan, bukan. Egoisme, mementingkan diri, pengakuan, kebutuhan untuk diakui, itu adalah jiwa yang terluka, bukan kehebatan. Keinginan untuk dihargai itu tanda jiwa yang terluka. Ya ada, kalau pengen dihargai itu sudah parah gitu ya, benar-benar terluka. Pengen untuk diakui. Karena saya melihat sekali hal-hal seperti ini. Ini persekutuan apa yang sedang kita bentuk di gereja Koblen ini? Karena di dalam pergumulan saya mulai bertanya kepada Tuhan, persekutuan apa yang Tuhan harapkan di gereja Koblen ini? Persekutuan apa yang Tuhan harapkan hadir? Persekutuan apa yang Tuhan ingin gereja Koblen ini miliki? Temanya adalah persekutuan jemaat minggu ini. Saya bertanya-tanya, Tuhan, persekutuan apa yang Tuhan inginkan terjadi di gereja Isa Al-Masih Koblen? Persekutuan macam apa, Tuhan? Apakah Tuhan mau ya kita pulang, kita senyum satu dengan yang lain, dan kita pulang? Ini perkumpulan agamawi, bukan persekutuan Kristen. Perkumpulan Kristen, iya, bukan persekutuan Kristen. Perkumpulan Kristen berbeda dengan persekutuan Kristen. Saudara, ketika saya mengumpulkan gitu ya, saya Tuhan apa sih yang Tuhan inginkan? Saya mendapatkan jawabannya Bapak Ibu. Jawabannya menarik. Jawabannya adalah kita seharusnya menjadi sebuah komunitas persekutuan jemaat, menjadi persekutuan jemaat yang saling mendoakan. Saya kemudian bertanya, Tuhan, ada seorang pengkhotbah berkata begini, apakah ada koinonia? Dia bilang begitu. Tidak ada koinonia di gereja. Buktinya apa? Saya itu nyuruh jemaat begitu supaya nggak cepat pulang, 2 menit aja, tanya sama sampingnya dan doakan. Ketika saya doa amin, pulang semua, tidak ada orang yang berdoa. Dia bilang begitu. Kemudian saya pikir, iya ya, ini persekutuan Kristen, bukan ini perkumpulan Kristen benar begitu. Kemudian saya menggumulkan, Bapak Ibu, menggumulkan apa yang bisa kita lakukan untuk menyatakan diri kita ini persekutuan Kristen, gereja Isa Al-Masih Surabaya Koblen. Saudara, kemudian ketika saya merenungkan, mari kita menjadi komunitas pendoa. Menjadi komunitas pendoa, bagaimana caranya, saudara? Ketika saya merenungkan ayat ini, orang-orang itu yang ayat 44 misalnya, saya bacakan sekilas saja. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan seterusnya. Saudara, mereka itu adalah orang-orang yang mau ambil bagian hidup orang lain, yang mau menjadi, yang mau terlibat dalam sejarah kerohanian orang lain, menjadi orang-orang yang terlibat di dalam kerohanian orang lain. Inilah yang terjadi ketika mereka dipulihkan hubungan mereka itu juga ingin memulihkan orang lain. Ternyata pemulihan ini terjadi baik secara material ataupun secara spiritual. Mereka memulihkan satu dengan lain, bantuan-bantuan ekonomi, juga bantuan secara spiritual. Saudara, apa yang bisa kita lakukan dari komunitas berdoa ini? Bapak Ibu, saya rindu bahwa setiap kita, sekarang zamannya handphone begitu ya, dan kita punya grup namanya GIA Koblen begitu ya, grup kita namanya. Saudara, pernah nggak kita ini menghubungi satu orang setiap minggu? Pak, apa yang saya bisa doakan buat Bapak? Atau Bu, apa yang saya bisa doakan buat Ibu? Saudara, komunitas pendoa ini saya rindu bisa terjadi di gereja Isa Al-Masih Surabaya Koblen. Saudara bisa menghubungi satu orang dalam seminggu, satu saja. Tidak usah setiap hari Bapak Ibu hubungi satu orang untuk didoakan, tidak usah. Pilih satu orang aja dari jemaat Koblen ini. Satu orang dipilih untuk didoakan. Satu orang dipilih, doakan. Doakan selama 1 minggu. Karena kita tentu di gereja-gereja kita ini ada jemaat-jemaat yang pengen punya anak,
Ada jemaat-jemaat yang bergumul buat anaknya. Ada jemaat-jemaat yang kemudian punya masalah dengan keluarga. Apakah saudara tahu itu ada di sekitar kita? Tidak tahu. Mungkin kita dengar-dengar. Apakah kita mendoakannya? Saudara, di dalam pergumulan, ketika saya menggumulkan arti dari persekutuan, mengapa kita tidak menjadi persekutuan Kristen yang saling mendoakan satu dengan yang lain? Saya bisa menghubungi Cik Eli, Cik, apa yang saya bisa doakan satu minggu? Cik Eva, Cik, apa yang bisa saya doakan satu minggu? Saya doakan. Tetapi ketika saya menghubungi Cik Eli, Cik, apa yang bisa saya doakan? Saya berharap dari Cik Eli juga bergerak, begitu ya, bergerak menjadi jemaat yang saling mendoakan satu orang seminggu. Karena persekutuan Kristen adalah persekutuan yang saling menopang di dalam iman, saling menopang di dalam hidup kerohanian. Persekutuan Kristen sekali lagi bukan kumpul-kumpul agama, bukan kumpul-kumpul makan. Apakah kalau ada makan-makan itu koinonia? Belum tentu. Makan selesai pulang gitu. SMP katanya. Selesai makan pulang gitu. Tapi apakah ini persekutuan? Bukan. Persekutuan Kristen, kalau itu bagian, oke, benar. Apakah inti persekutuan Kristen? Bukan. Persekutuan Kristen adalah pribadi-pribadi yang terluka, yang disembuhkan oleh Tuhan dan ingin menyembuhkan orang lain juga, ingin mengambil bagian dalam hidup rohani orang lain juga, ambil bagian dari cerita hidup orang lain. Saya bisa menghubungi Cilani, Cik, apa pergumulan Cik? Saya bisa doakan selama 1 minggu. Kita sebutkan dalam doa-doa kita. Saya rindu gereja kita menjadi gereja yang saling mendoakan, menjadi persekutuan Kristen yang benar-benar persekutuan yang real, yang nyata dari orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, yang telah dikasihi oleh Tuhan. Saudara, saya ini pribadi yang terluka juga. Bukan berarti saya terluka. Saya ini punya kecenderungan jelek, Bapak Ibu. Kecenderungan jelek itu berasal dari luka saya dalam keluarga. Saya ini orang yang sebenarnya cuek, kewek-kewek begitu, kurang peduli dengan orang lain. Ya, waktu kuliah konseling itu hampir bikin saya mati rasanya begitu. Orang kuliah konseling itu kan harus care dengan orang lain begitu ya, care dengan masalah orang lain, care mau dengerin masalah orang lain. Saya ini orang lain punya masalah, itu masalahku begitu kan, bukan masalahku. Tapi ketika saya belajar konseling, saya melihat saya sendiri sebenarnya adalah orang yang terluka. Saya adalah orang yang pengennya dihargai. Saya lebih pengen orang itu perhatikan saya daripada saya perhatikan orang lain. Itu saya. Sampai saya ini mikir-mikir begitu. Ternyata memang benar saya ini pribadi yang terluka. Sampai saya ini kaget-kaget, bukan kaget sih, sampai heran-heran dengan diri saya. Di grup kita itu ya, di grup kita. Kadang-kadang tangan itu mau nulis begitu rasanya berat tangan begitu. Ini apa? Saya sampai kira-kira dengan diri saya sendiri. Kok saya ini menjadi pribadi yang kayak gini? Saya ini hamba Tuhan, kok kurang peduli dengan jemaat sendiri, kurang peduli dengan orang lain. Saya ini hamba Tuhan model apa? Saya bertanya-tanya pada diri saya sendiri. Saya bertanya-tanya. Saya menggumulkan luka dalam diri saya. Luka karena keluarga, luka karena masa kecil saya, luka karena pengalaman hidup saya. Saya percaya pemulihan itu pasti bukan impian. Dan saya mau belajar. Maka ketika saya mengumpulkan, saya mengajak Bapak Ibu, mari kita doakan. Mungkin nanti Bu Susi akan menghubungi satu orang, mau didoakan. Saya harap orang yang dihubungi juga menghubungi yang lain. Doakan selama 1 minggu. Doakan selama 1, sebut namanya. Doakan pergumulan. Mari menjadi bagian dari hidup orang lain. Kita tidak perlu memaksa. Pokoknya pergumulan yang paling berat, tidak usah Bapak Ibu. Yang ingin diungkapkan, yang ingin dikatakan, ya biar dikatakan, kita doakan apa yang dia minta untuk doakan. Sebatas itu. Kalau dia mau sharing, itu lebih baik lagi. Mari kita menjadi komunitas pendoa. Saya rindu Bapak Ibu, mulai hari ini gitu ya. Kita tidak tinggal diam menjadi jemaat komplain yang datang, kemudian nanti Susi, gimana sudah persekutuan keluarga belum? Gitu. Oh sudah, kadang-kadang, sudah, jarang-jarang, sudah tiap hari. Saya rindu pribadi kita juga menjadi pribadi yang peduli dengan kerohanian orang lain. Saya rindu jemaat kita menjadi jemaat yang
solid, yang mengasihi Tuhan, jemaat yang dipulihkan Tuhan. Saya yakin di sini, misalnya gitu ya, Kode ini pasti punya pergumulan sendiri. Tapi siapa yang tahu? Saya sendiri juga jarang bertanya. Gitu. Saya sendiri juga tidak bertanya. Saya juga salah, begitu kan? Siapa yang tahu pergumulannya? Siapa yang rindu berdoa buat Kode ini? Siapa yang rindu berdoa buat Mbak Yan? Siapa yang rindu berdoa buat Mbak Kris? Siapa yang rindu berdoa buat Jen? Saudara, setiap pribadi kita ada yang terluka. Dan mari kita saling menyembuhkan, kita saling menolong pribadi yang terluka. Penolong, kalau istilahnya Henry Nouwen itu penolong yang terluka. Dan kita adalah penolong yang terluka itu. Amin. Mari kita menolong satu dengan yang lain. Dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu, untuk kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kemurahan-Mu yang senantiasa menyatakan dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang memulihkan kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu punya acara dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggal diam. Engkau Tuhan yang tidak pernah melewatkan kami satu orang pun dari tempat ini. Kami yang ada di sini maupun kami yang ada di rumah. Engkau Tuhan yang tidak pernah melewatkan satu orang pun untuk memulihkan. Kami percaya pemulihan itu adalah kepastian di dalam Kristus. Bukanlah angan-angan atau impian atau ketidakmungkinan bagi kami. Pemulihan bagi pribadi kami. Pemulihan bagi keluarga kami. Pemulihan bagi anak kami. Pemulihan bagi saudara kami. Pemulihan bagi orang tua kami. Kami percaya kami adalah komunitas dan persekutuan Kristen yang dipulihkan Kristus dan rindu untuk saling memulihkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau Tuhan menjadi teladan. Kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kehadiran Kristus di tengah persekutuan Kristen ini, di tengah persekutuan gereja Isa Al-Masih Poplen. Kami mau menjadi alat Tuhan. Kami mau menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang lain, untuk mendoakan orang lain. Kami mau Tuhan, tolong kami yang bergumul dengan masalah pribadi kami. Kami yang punya pribadi, karakter yang cuek, kami yang kurang peduli. Tuhan, ubah kami. Ubah kami Tuhan, ubah kami. Tolong kami, supaya kami juga mengubah hidup kami. Dan kami juga mengambil bagian dalam perubahan iman hidup orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat yang hadir di tempat ini dengan segala pergumulan. Juga yang ada di rumah. Tuhan, kami percaya Engkau tidak melewatkan satu orang pun dari antara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi Kristus Yesus, Tuhan Sang Gembala Gereja yang memulihkan luka hidup kami. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas selanjutnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini memberikan firman Tuhan Saudara Petrus Purnomo Kemana Sendiri Semakia Surabaya, khususnya jemaat di Blen. Terima kasih, Tuhan memberkati karena kampanye lebih lanjut. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri pada kesempatan pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan latar sepekan kita. Saudara-saudara sekalian, pada hari Selasa mendatang kita akan mendalaman Alkitab. Kali ini firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Paulus Diman dengan Bapak Anthony Indrarianto, dan kali ini mengupas Matius 27 ayat 27 sampai 44 yang akan kami berikan kepada saudara-saudara supaya bisa belajar firman Tuhan. Jadi bagaimana kita sebagai jemaat bisa bersekutu satu dengan yang lain? Mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Kemudian pada hari Rabu kaum wanita di Raya Arjuna Bromo yaitu saudara Petrus Purnomo. Malam harinya, dua malam kita akan dilayani Bapak Paulus Diman. Untuk kebaktian malam minggu kita, kebaktian Kamis, Rektor Musik akan dilayani bicara kita Martianus Indra.
sekalian, ibadah kita di tengah minggu kita bisa beribadah dengan baik. Kemudian yang perlu saya tekankan kembali adalah tentang baptisan air, Bapak Ibu sekalian, di mana gereja kita akan mengadakan baptisan air nanti pada Desember tanggal 13, jadi minggu 2, gereja kita akan mengadakan baptisan air. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang hari ini belum baptis, ada anak-anak saudara yang juga belum dibaptis, silakan saudara mendaftarkan diri kepada diskusi. Hari ini merupakan hari pertama, di mana nanti kita akan membuka kelas katekisasi di siang jam 11. Akan membuka kelas katekisasi bagi Bapak Ibu sekalian, saudara yang belum dibaptis, silakan saudara bisa mengikutinya. Saudara bisa menyampaikan kepada Ibu Susi, nanti kami akan membagikan Zoom. Jadi nanti kita akan belajar bersama-sama lewat Zoom. Kemudian yang terakhir, Bapak sekalian, pada kesempatan hari ini juga kita diberikan kesempatan memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan, itu persembahan perbulan pada awal bulannya, dan juga memberikan persembahan untuk seperti biasa. Nah, untuk persembahan biasa, sekalian kita memberikan melalui kantong kolektor biru, dan persembahan perbulan kita akan masukkan pada persembahan kantong merah. Bagi Bapak Ibu sekalian di rumah tidak beribadah secara langsung, dan juga bisa melakukan transfer melalui rekening gereja kita yang tayangkan di dalam layar HP kita masing-masing. Puji Tuhan. Setelah mari kita memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Silakan tugas bisa maju ke depan. Kantong biru untuk persembahan biasa, kantong merah untuk persembahan perbulan untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan ujian bersama-sama. Janjiku seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Tuhan, kami menyerahkan, mendoakan juga untuk persembahan
dengan kami semua ya Tuhan. Puji nama Dia Bapa, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jemaat yang kekasih, sekarang ulama, berimalah segala berkat daripada Tuhan. Maka kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus